Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan 9 kita akan membahas mengenai pengantar kecerdasan buatan. Dimulai dengan definisi dulu ya dari kecerdasan buatan, atau yang kita sudah familiar juga dengan istilah internasionalnya, yaitu artificial intelligence atau AI. Biasanya kita masih menggunakan, kalau kita membuat, meskipun ada istilah bahasa Indonesianya yaitu kecerdasan buatan, tapi biasanya kita memang masih familiar dengan uh, menggunakan kata artificial intelligence atau yang lebih disingkat dengan AI. Dari asal katanya tentunya sama ya, artificial itu artinya buatan dan intelligent adalah kecerdasan, berasal dari bahasa Inggris, maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi kecerdasan buatan. Sedangkan pengertian atau definisi AI menurut Rich and Knight pada tahun 1991 menyebutkan bahwa AI itu apa? AI merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer itu dapat melakukan hal yang saat ini dapat dilakukan oleh manusia. Jadi tujuan artificial intelligence adalah membuat komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti halnya pekerjaan manusia. Kemudian menurut Rush tahun 95 ini juga ada 4 ya, ada penggolongan definisi AI, yaitu ada thinking humanly, ada acting humanly, kemudian ada thinking rationally, dan ada acting rationally. Nah, jadi ada 4 definisi. Untuk yang thinking humanly ini di sini ada ya, jadi ada pengertiannya bahwa si AI ini dia itu dapat berpikir seperti manusia. Berpikir seperti manusia itu dengan menggunakan pendekatan kognitif, model kognitif. Selanjutnya untuk yang acting humanly berarti acting ya, berarti dia itu dapat bertindak atau melakukan hal seperti halnya manusia, seperti tadi definisi AI menurut Right and Knight. Terus selanjutnya ada thinking rationally, berarti dapat berpikir rasional. Yang dimaksud di sini itu rasionalnya berdasarkan pendekatan dari hukum yang ada. Jadi AI-nya juga bertindak sesuai dengan hukum yang juga hukum itu diterapkan kepada manusia. Yang keempat yaitu acting rationally, rational again approach. Jadi di sini AI itu berdasarkan pengertian dari, atau dia itu bertindak dengan melakukan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Jadi pemikiran dia berpikir seperti human, seperti manusia, dan dia juga bertindak seperti manusia, dan juga bertindak seperti manusia berdasarkan hukum yang ada. Manusia dalam bertindak, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi tentunya kan juga kita itu bukan dibatasi ya dibatasi, tapi kan tujuan pembatasan itu sebenarnya baik ya, agar semuanya itu berjalan optimal. Jadi diharapkan atau AI ini juga benar-benar bertindak sebagai manusia, di mana dia itu mempedulikan juga sisi hukum, bertindak dengan model tingkah laku dan pemikirannya manusia. Nah, jadi dari 4 definisi tersebut, maka yang tepat untuk AI saat ini itu adalah
yang acting rationally. Jadi si AI-nya itu kan di komputer ya, menjadikan komputer dapat melakukan penalaran logis, berarti kan pemikiran yang logis dan menghasilkan aksi yang rasional. Kemudian untuk perspektif AI, jadi sebenarnya ada banyak sih ya, tapi untuk yang 3 utama itu ada perspektif dari kecerdasan, bisnis, dan juga perspektif programming. Karena tentu saja kenapa AI itu dikembangkan, tujuannya kan untuk memudahkan urusan manusia gitu ya. Salah satunya tentu saja ada di perspektif bisnis, dan karena ini masalah kecerdasan, tentu saja juga kita melihat dari perspektif kecerdasan. Karena ini juga dibentuk dari programming, maka kita melihat dari perspektif programming juga. Nah, perspektif kecerdasannya yang dimaksud cerdas di sini yaitu mesin cerdas itu dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang sebelumnya mesin itu belum bisa melakukannya. Jadi nanti kayak machine learning ya, mesinnya itu dapat belajar, dapat menghasilkan kemampuan baru dari hasil belajar pola-pola yang ada. Itu yang dikatakan cerdas. Dan cerdas mesin itu apa? Ketika mesin itu bisa melakukan hal yang sama yang seperti yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi manusia itu kan punya kerandoman tertentu gitu ya, kayak misalnya kita mengetahui dari voice recognition bahwa ketika kita men-spelling, kita melafalkan suatu kata, misalnya kita melafalkan suatu kata kecerdasan, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu bisa melafalkannya berbeda. Itu dari kata yang gampang ya, belum dengan kata-kata yang susah. Atau juga dengan dialek dari manusia satu, misalnya kita orang Jawa, tentu saja ada logat-logat Jawanya, ataupun dari orang Medan dengan logat Bataknya, orang Sunda dan lainnya, itu masih di Indonesia. Nah, belum untuk masyarakat yang dunia. Jadi ketika AI itu dikatakan cerdas, mereka itu semua bisa mengetahui atau bisa melakukan atau bisa mengenali dari kata kecerdasan ketika dia itu dilafalkan oleh orang Indonesia, oleh orang Malaysia, ataupun oleh orang dari negara lain dengan dengan dialek atau logat yang berbeda-beda. Itu salah satunya. Dan kemudian untuk perspektif bisnis. Nah, di sini perspektif bisnis tentu saja ya, tujuan bisnis itu apa? Untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin, seefektif mungkin gitu ya, seefektif dan efisien mungkin, berarti sehemat mungkin dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip yang ada. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu merupakan perspektif bisnis. Nah, jadi dari perspektif bisnis ini, si AI itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan tujuan itu untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk perspektif programming, ini merupakan perspektif bagaimana si AI itu bekerja, teknisnya ya, teknis AI itu bekerja itu seperti apa. Misalnya untuk pemecahan masalah, terus kemudian untuk bagaimana proses searching untuk mengenali apakah ini termasuk dalam kategori yang dia cari atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke sejarah AI. Seperti biasa ya, kita tentu saja untuk yang pengantar, untuk memahami awal dari suatu topik, kita harus mengerti latar belakangnya. Nah, di sini kita membahas sedikit mengenai sejarah AI. Jadi AI itu sudah ada sejak 1952. Perkembangan AI di sini juga seperti perkembangan komputer ya, atau seperti sejarah-sejarah yang lainnya, biasanya dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Maksudnya sequence waktunya itu digolongkan dari tahun segini sampai tahun segini itu termasuk apa. Nah, di sini awal perkembangannya itu antara 1952 sampai dengan 1969. Jadi kalau kita lihat saat kapan, berarti waktu Indonesia itu baru merdeka gitu ya. Di
luar sana di Amerika AI sudah berkembang. Nah, berkembangnya ini dari beberapa researcher, dari beberapa peneliti mengenai ada general problem solver, kemudian ada tentang program with common sense, berarti menyelesaikan masalah ya. Ini awalnya dari penyelesaian bagaimana komputer itu bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu, dengan menggunakan, ada yang menggunakan geometri, kemudian ada yang menggunakan integral, ada yang menggunakan uh, terus ada yang menerapkan analisis geometrinya itu kepada tes IQ. Nah, jadi memang AI itu dasarnya AI, basicnya tentu saja adalah matematika, matematis yang kemudian kita kembangkan dengan teknologi yang ada dan diterapkan kepada komputer. Selanjutnya setelah sampai kan tadi dari 52 ke 69. Nah, sebelum 69 itu ya, mulai dari 66, jadi perkembangan AI itu sempat melambat gitu. Jadi yang awalnya baru ditemukan, terus kemudian beberapa researcher atau banyak researcher itu kemudian melakukan penelitian tentang itu, tapi di tahun 66 sampai 74 AI itu sempat redup gitu ya. AI sempat redup, uh, sehingga untuk perkembangan AI pada zaman ini 66 sampai dengan 74 ini hanya menghasilkan misalnya seperti ini. Jadi baru menghasilkan, misalnya ini kan dicontohkan dari Elisa ya. Elisa itu merupakan komputer psikolog, karena awalnya perkembangan AI itu di bidang komputer yang untuk mempelajari bagaimana tingkah laku manusia, otomatis kan ke psikologi ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika Elisa menanyai, E-nya itu Elisa dan U-nya itu adalah user, ini percakapan mengenai Elisa dan user. Nah, jadi bisa dilihat ya, ketika Elisa bilang, "Halo user, apa kabar?" Kemudian user menjawab, memberikan input kepada Elisa, dia menjawab, "Aku sedih." Kemudian Elisa bertanya, dia sudah bisa menangkap ketika ada sebuah pernyataan, kemudian si Elisa ini, komputer psikolognya itu menanyakan penyebabnya. Kemudian setelah menjawab, user yang menjawab, "Temanku membenciku." Nah, terus bertanya lagi. Nah, ternyata percakapan yang dimulai si Elisa itu masih tidak menghasilkan komunikasi yang bisa memberikan pengalaman sebagaimana kita berkomunikasi dengan manusia. Dia hanya menanyakan kenapa. Nah, sehingga AI pada saat ini, memang pada saat itu kan datanya belum banyak ya, jadinya perkembangannya belum terlalu pesat. Jadi hanya memang masih berdasarkan ketika ada A maka menjadi B. Meskipun sekarang juga seperti itu ya, AI itu yang namanya komputer tentu saja percabangannya atau opsi-opsi yang ditawarkannya juga berdasarkan dari suatu algoritma tertentu. Jadi algoritma lah yang berkembang, sehingga algoritma itu dibuat bisa menyesuaikan sebagaimana manusia itu bertingkah laku. Nah, masih mengenai melambatnya AI. Jadi karena seperti itu ya, ketika datanya itu belum banyak digali, sehingga ternyata program AI-nya itu belum bisa dikembangkan. Nah, masalahnya adalah seperti itu. Jadi di sini juga ada beberapa batasan pada struktur datanya, struktur dasarnya, yaitu mengenai misalnya ada program perception yang dapat ditampilkan untuk mempelajari segala sesuatu. Nah, tetapi ternyata hanya dapat merepresentasikan beberapa saja. Dan kemudian juga belum bisa dilatih untuk mengenali masukan-masukan yang berbeda. Nah, itu kan masalah, si AI itu belum mempunyai banyak database gitu ya. Dan pada saat itu karena kan baru dikembangkan, jadi pengetahuan untuk ternyata AI itu butuh database yang sangat banyak itu juga belum terlalu diketahui pada saat itu. Nah, kemudian
seiring berkembangnya teknologi gitu ya. Jadi tahun 69 sampai 79 juga muncul sistem berbasis pengetahuan ya. Maksudnya ini berbasis knowledge base, di mana nanti sistem komputer yang bekerja di suatu organisasi dimanapun, baik organisasi profit maupun non profit, itu ternyata membutuhkan pengetahuan di sini itu maksudnya knowledge yang kita itu membuat sistem berdasarkan maksudnya siapa kita, apakah kita itu manajer, apakah kita itu user, apakah kita itu researcher, pengembang, developer, ataupun yang lainnya. Dan nanti sistemnya itu membagi hak dan kewajiban kita, ataupun misalnya membagi penyimpanan file, database, pembagian, pencarian, itu berdasarkan semua job-job atau berdasarkan person-person yang tadi ya, apakah itu manajer, apakah itu teknisi, apakah itu pengembang, apakah eksekutif, seperti itu. Dan juga dia itu bisa memanage knowledge. Maksudnya memanage knowledge itu misalnya memanage skill kita gitu. Jadi misalnya kita ada seorang teknisi, dia baru mendapatkan pelatihan ini, maka ketika dia mendapatkan pelatihan ini, otomatis dia akan mempunyai poin tambahan sehingga dia mempunyai hak tambahan lagi. Nah, itu diatur dalam sistem berbasis pengetahuan. Dan juga pengelolaan pengetahuan yang ada, sehingga apa yang sudah didapatkan dari semua person yang ada di suatu organisasi itu bisa disimpan dalam sebuah sistem tersebut dan juga diaplikasikan ke dalam sistemnya gitu. Itu sistem berbasis pengetahuan. Kemudian dari tahun 80 sampai dengan 88 ini eranya industri, karena sistem berbasis pengetahuan ini, maka kemudian langsung eranya komputer berkembang juga ya, teknologi berkembang, masuk ke industri, sehingga di sini juga mulai banyak industri yang tadinya masih mekanik sekarang menggunakan computing ya, digital. Misalnya ada penggunaan sistem pakar atau istilahnya adalah expert system untuk mengkonfigurasi sistem komputer. Kemudian juga tahun 86 sampai dengan sekarang itu berkembang yang namanya jaringan syaraf tiruan atau istilahnya adalah artificial neural network atau yang disingkat dengan ANN gitu ya. Jadi jaringan syaraf tiruan atau ANN, artificial neural network, ini merupakan cikal bakalnya machine learning yang dia itu nanti bisa membuat algoritmanya atau membangun algoritmanya itu agar sesuai atau bisa belajar gitu ya, yang dinamakan ini tahun 85 ada yang namanya algoritma belajar. Nah, namanya backpropagation. Jadi dia belajar dari, nanti akan ada penjelasannya. Dan ini awalnya juga digunakan dalam ilmu komputer dan psikologi. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku manusia dulu agar bisa ditiru dan mesin atau komputer tersebut bisa melakukan pekerjaan seperti halnya manusia. Itu merupakan sejarah HI. Kita sekarang membahas mengenai tujuan umum dari AI tahun 84 ya, pada awal perkembangannya, pada saat masa AI-nya itu berkembang di awal yang tadi. Nah, jadi AI itu tujuan utamanya adalah tentu saja sebagaimana namanya ya, mesin cerdas, kecerdasan buatan. Itu membuat mesin di sini dimaksud mesin yang terkomputerized itu menjadi lebih pintar. Pintarnya adalah apa? Bisa sama dengan manusia. Terus secara ilmiah saintifiknya itu bisa memahami kecerdasan itu apa dan berpikir sebagaimana manusia berpikir. Dan pada tujuan entrepreneurnya itu agar manfaat tadi ya, jadi bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Oke, di sini ciri-ciri cerdas. Maksudnya mesin itu dikatakan cerdas itu apa sih?
Ada 4. Yang pertama adalah mampu belajar dari pengalaman. Ya, ini sebenarnya cerdas secara umum ya. Jadi kalau kita yang namanya cerdas itu kita itu belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Di sini juga mesin mampu belajar dari pengalaman. Pengalamannya mesin itu dari mana? Jadi yang sudah pernah dia lakukan tersimpan gitu, dan dia dapat mempelajari lagi, atau datanya tuh ada dan datanya itu dianalisis oleh si mesin itu sendiri. Kemudian yang kedua itu memahami pesan-pesan ambigu ya, ini ambigu dan kontradiktif. Jadi kalau kita bekerja dengan data yang struktur, ketika suatu data itu menghasilkan A, misalnya ketika ada orang itu kakinya diinjak, dia akan kesal. Nah, ada 700 data mengatakan bahwa ketika orang kakinya diinjak, dia akan kesal atau marah. Tapi kemudian ada orang yang kakinya diinjak, dia itu tidak marah. Nah, ini yang dimaksud dengan pesan-pesan yang ambigu dan kontradiktif. Nah, ini juga yang dimasukkan ke dalam si mesin CI ini, karena tentu saja respon manusia itu berbeda-beda ya. Nggak semua orang yang kakinya diinjak itu marah. Kenapa? Bisa aja dia misalnya mempunyai perasaan lain yang lebih dominan dibandingkan kaki yang diinjak. Maksudnya dia itu lagi misalkan sedang dapat apa? Misalnya beasiswanya lagi cair setelah ditunggu-tunggu berbulan-bulan. Nah, otomatis kan dia merasa senang, sehingga ketika kakinya diinjak dan diinjak sedikit nggak terlalu sakit, dia nggak marah karena dia rasa sakitnya itu tertutupi oleh senang mendapatkan beasiswa yang sudah cair. Nah, itu kan contoh ya. Jadi si AI itu bisa memahami, oh ternyata ada kasus-kasus yang berbeda ya, bisa ambigu, bisa juga kontradiktif, berlawanan dari respon-respon beberapa data atau banyak data yang sudah dia punya. Kemudian selanjutnya ciri cerdas yaitu dapat merespon secara cepat dan benar terhadap situasi baru. Karena apa? Karena dia sudah belajar dari pengalaman. Pengalamannya di sini adalah data-data. Kemudian yang selanjutnya melakukan reasoning. Reasoning ini maksudnya pertimbangan ya. Dia itu bisa mempertimbangkan ada beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan cara yang mana yang paling tepat. Ini merupakan cara-cara cerdas atau ciri-ciri cerdas yang akan menjadi prinsip untuk membuat perkembangan si AI, kecerdasan buatan itu akan kemana. Ini juga ada awal dari AI yang tentang acting humanly ya. Acting humanly itu salah satunya dari pembuktian AI dengan Turing test. Turing test ini dilakukan oleh Alan Turing. Dia punya alat yang namanya Turing machine, di mana penjelasannya seperti ini ya, seperti yang ada di slide ini, bahwa ada komputer yaitu Turing machine-nya, kemudian ada human manusianya. Jadi kemudian ada satu evaluator. Nah, si evaluator yang manusia ini dihadapkan kepada dua opsi, yaitu satu opsi komputer, satu opsi manusia. Dua opsi tersebut yang C dan B ini ya, komputer human, ditanya oleh si evaluator. Ketika si komputer dan jawaban si human atau manusianya itu sama, nah maka komputer ini sudah bertindak sebagaimana manusia, maka si komputer bisa dikatakan cerdas. Itu merupakan si Turing test. Jadi ternyata jawaban komputer itu sudah sama dengan jawaban manusia. Nah, untuk beberapa kasus ya di sini. Tapi ini juga bukan nggak kemudian magic gitu ya, tahu-tahu komputernya bisa seperti itu. Enggak, komputernya tentu saja dia diberi data bagaimana manusia itu bertingkah laku, kemudian juga diberi algoritma bagaimana harus menghubungkan data-data yang ada agar ketika diberi input pertanyaan oleh evaluator bisa menjawab seperti halnya manusia. Oke, ini selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik dasar AI. Teknik dasar AI itu ada 4, yaitu ada searching, pencarian ya, reasoning tadi pertimbangan, planning itu perencanaan, dan learning pembelajaran.
Dari 4 teknik ini, nah di sini kenapa digambarkan dengan 4 yang dia punya irisan ya, punya irisan antar 2, antar 3 maupun antar keempat-empatnya. Karena pada penerapannya teknik ini itu bisa diterapkan satu-satu, hanya searching saja, planning saja, maupun penggabungan 2 ataupun semuanya gitu. Jadi tergantung tujuannya itu mau apa, cocoknya mau pakai teknik searching, searching dan learning ataupun empat-empatnya. Oke, yang penjelasan pertama itu mengenai searching atau pencarian. Maksudnya searching ini adalah di sini ada 3 tahap ya. Yang pertama itu menemukan masalahnya itu apa. Menemukan masalahnya itu apa dan digambarkan pada keadaan awal, himpunan keadaan awal, state ya, initial state. Terus kemudian menuju ke keadaan tujuan atau goal state. Kemudian yang kedua, tahapan kedua itu mendefinisikan aturan. Jadi untuk mengubah initial state ke goal state itu kita menggunakan aturan yang mana. Dan yang ketiga, ini memilih metode pencarian sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi setelah kita tahu aturan produksinya, kita memilih metode untuk mencari solusi yang terbaik itu seperti apa? Kan ini searching ya, mencari solusi yang terbaik. Contoh metode searching itu adalah ini ya, blind atau uninformed search. Jadi pencarian buta atau tidak berbekal informasi. Nah, atau ada juga yang disebut yang berkebalikannya, ini adalah pencarian dengan panduan atau yang berbekal informasi, heuristik atau informed search gitu. Jadi bisa kita lihat ya metode dari penamaan metodenya. Metodenya ada yang dia bisa tidak menggunakan informasi awal, tidak punya informasi awal. Kemudian yang kedua ada juga yang punya informasi awal. Nah, ini contohnya untuk menemukan metode terbaiknya, contohnya adalah pada analisis performansi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan ada tentunya pada mata kuliah kecerdasan buatan atau di sini namanya AI ya, Artificial Intelligence. Kemudian teknik yang kedua adalah reasoning. Reasoning adalah tadi ya, mempertimbangkan atau penalaran. Maksudnya adalah dia itu merepresentasikan masalah ke dalam suatu pengetahuan menggunakan logika untuk menemukan solusi terbaik. Nah, maksudnya logikanya itu apa? Jadi logikanya itu ada berbagai macam teori juga atau metode juga ya. Ada pakai proportional logic, ada first order, kemudian ada temporal, ada probability, kemudian ada fuzzy. Nah, jadi ada proporsional, first order, temporal, probability, fuzzy. Semua logika yang ini tentunya memiliki metode yang berbeda, teknik yang berbeda untuk melogikakan suatu kondisi hingga dapat menemukan solusi terbaik gitu ya. Jadi penemuan logikanya itu berbeda-beda. Nah, logika ini biasanya contoh awalnya itu digunakan untuk permainan catur. Nah, tahun berapa itu ya, tahun 70-an atau tahun berapa, kan ada permainan catur yang dia itu manusia versus komputer awalnya yang ternyata dimenangkan oleh si komputer. Sampai sekarang kan juga sudah berkembang sekali bahwa di laptop kita, di HP kita itu ada permainan catur. Kalau catur itu kan dia berpikirnya berdasarkan logika. Jadi kan masing-masing bidak catur tersebut kan mempunyai rule ya, mempunyai aturan. Kalau kuda jalannya harus seperti ini, dia nggak boleh berlawanan dengan ini, nggak bisa memakan ini, harus bagaimana dia mundur, bagaimana dia bisa kalah, bagaimana dia bisa menang. Nah, contohnya penalaran itu awalnya dari permainan catur. Kemudian ini untuk yang planning atau perencanaan, ini menggunakan yang namanya dekomposisi. Jadi dekomposisi atau planning ini
biasanya digunakan untuk masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan teknik searching. Nah, metode yang paling umum ini contohnya ada goal stack planning, yang kedua ada constant posting. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada keadaan awal dan ada keadaan akhir. Kemudian kita bisa lihat ya keadaan awal dan keadaan akhirnya itu di mana keadaan awalnya itu bisa berbeda, maksudnya berbeda, urutannya itu berbeda, kan di sini ada A, B, kemudian ada C, ada D. Nah, ini bisa dikategorikan menjadi yang tadinya 3 kategori menjadi 2 kategori, dan isi dalam kategori itu juga bisa diubah. Ini goal stack planning, terus yang constraint posting itu juga mengenai keadaan awal dan keadaan final di sini, di mana dia itu bisa dibalik urutannya ya, urutan antara dua bloknya bisa dibalik. Kemudian selanjutnya adalah teknik learning atau pembelajaran. Teknik learning ini dapat menemukan aturan tanpa adanya data-data yang pernah diketahui gitu. Jadi learning ini nggak membutuhkan data-data awal, jadi tentu saja berbeda dengan teknik-teknik yang sebelumnya tidak ada keadaan awalnya. Contohnya itu ada decision tree learning, decision tree ya, ini untuk pemecahan, untuk penentuan keputusan. Terus kemudian jaringan saraf tiruan yang tadi ANN, Artificial Neural Network. Kemudian selanjutnya ada di algoritma genetika. Nah, teknik learning ini yang nanti akan mendasari dari machine learning. Contoh-contohnya teknik metodenya adalah 3 ini. Bidang-bidang dalam kecerdasan buatan itu ada speech recognition, ada robotika dan sistem sensor. Ini jadi satu karena biasanya sistem sensor itu ya tentu saja diterapkannya pada robotika. Kemudian ada intelligent computer aid instruction. Nah, jadi ini komputer yang berdasarkan tadi ya manajemen pengetahuan, kemudian dia itu dapat belajar, dapat learning. Kemudian juga untuk game playing, computer vision, ini computer vision itu berarti tentang pengolahan citra. Kemudian ada fuzzy logic ya, tadi logic yang dia berdasarkan fuzzy itu kan maksudnya berkabut ya. Kondisi awalnya itu bisa berbeda-beda, jadi kondisi awal yang berbeda-beda pun itu ada matematis yang kemudian dibangun menjadi algoritma. Kemudian jaringan saraf tiruan, meskipun pengelompokan ini enggak mutlak gitu ya, jadi ada yang mengelompokkan itu berbeda-beda lagi. Misalnya di sini kan ada speech recognition, ada speech dan voice recognition, kemudian ada juga natural language gitu ya. Menyebutnya bukan speech tapi ke natural language. Maksudnya apa? Bahasa natural itu maksudnya bahasa manusia. Ketika pronunciation kita antara manusia satu dengan manusia lain itu berbeda-beda, dan bagaimana komputer bisa mengenalinya. Itu contoh dari natural language processing, atau di sini digolongannya ke speech recognition karena kan aplikasinya contohnya untuk speech recognition ya, seperti yang biasa ya kita gunakan di Google. Oke, yang pertama mengenai speech recognition, pengenalan ucapan. Nah, pengenalan ucapan sekarang tentunya sudah kita rasakan bagaimana smartphone kita bisa lebih mengenali smartphone kita saat ini dengan 2 tahun yang lalu, mengenali bagaimana kita memberikan input gitu ya, kita memberikan perintah kepada smartphone kita itu sudah sangat lebih baik. Terus kemudian ketika kita bukan hanya perintah, ketika kita misalnya mau searching suatu kata di Google, untuk yang sekarang itu Google sudah lebih mampu mengenali suara kita diubah menjadi teks, atau kadang kan ada istilahnya speech to text recognition gitu. Otomatis kan komputer itu bekerjanya dari suara kita harus diubah dulu juga menjadi teks gitu ya, harus diterjemahkan menjadi teks, baru teks tersebut akan
lakukan searching ataupun dilakukan yang lain agar menghasilkan maksud dan tujuan dari perintah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah langsung di Google Translate, artinya kan kita hanya si Google itu hanya mentranslate. Tapi kalau misalnya kita ada di smartphone kita, kita mau melakukan perintah, berarti kan kita melakukan perintah atau memberi pernyataan kepada Google untuk melakukan perintah yang kita sebutkan. Kemudian robotika dan sistem sensor ini sudah berkembang sampai ke sekarang kita ke smart ya. Ada smart home, kemudian paling tujuannya kemana? Tentu saja membangun society yang smart. Maksudnya adalah smart city, smart village gitu. Bukan berarti semuanya itu berbasis robot. Tetapi ada banyak yang bisa diotomasi gitu. Seperti halnya misalnya sekarang motor yang terbaru itu kan juga sudah menggunakan sistem sensor ya untuk kuncinya. Itu merupakan contoh dari sistem sensor yang ada. Kemudian kita juga bisa tahu kalau banyak sekali peralatan-peralatan, terutama sekarang yang sedang berkembang adalah smart home ya. Smart home itu seperti halnya kita punya Magicom yang bisa dihubungkan dengan smartphone kita. Jadi nggak semuanya itu harus dihubungkan dengan kita bisa memberikan perintah berupa teks gitu ya kepada mereka, berupa speech, berupa perintah langsung, tapi bisa juga kita bisa mengontrol dari device kita. Nah, ini merupakan perkembangan dari robotika, dari smart home sampai dengan smart city atau smart village gitu. Jadi sebuah lingkungan desa maupun kota yang dia itu sudah memiliki sistem yang terhubung gitu. Jadi smart city atau smart village itu nggak mesti semuanya pakainya komputer, semuanya pakai mobil listrik, itu semuanya pakai autonomous vehicle, itu enggak. Tapi kita mempunyai satu sistem di mana dia itu bisa mengotomasi dari sistem tersebut. Kemudian ada intelligent computer aid instruction. Ini contohnya digunakan untuk biasanya course untuk misalnya mengajar. Ini contohnya latihan belajar bahasa Inggris ataupun juga untuk tutorial-tutorial yang lain. Kemudian untuk game playing ini ada banyak sekali yang menggunakan AI, mulai dari catur hingga permainan kartu, dan sekarang ada juga banyak yang menggunakan AI. Selanjutnya adalah computer vision. Computer vision ini sangat berkembang ya, yang sekarang sudah sangat berkembang itu adalah face recognition atau biometric recognition. Biometrik di smartphone kita ada face unlock dan ada fingerprint. Nah, di sini itu sudah sangat bisa dikonsumsi masyarakat kalau misalnya sudah ke tingkat HP itu sudah bisa digunakan. Nah, jadi untuk computer vision salah satunya itu, ada banyak juga yang lain. Misalnya untuk pengenalan suatu pola berdasarkan dari citra, berdasarkan dari foto yang ada, kemudian kita bisa mengenali ini termasuk kategori apa. Ini juga banyak dikembangkan di banyak bidang ilmu. Kemudian fuzzy logic atau logika fuzzy. Logika fuzzy ini awalnya dari logika boolean ya, logika boolean di mana dia itu boolean itu kan menggunakan bilangan biner ya, 1 dan 0 state-nya. Jadi kalau nggak 1 ya 0. Nah, ketika fuzzy itu dia itu bisa menentukan suatu kemungkinan yang dia itu berada di antara 0 dan 1. Contohnya ini ketika si boolean logic ini mendefinisikan keadaan cold di 0 dan warm di 1, si fuzzy logic itu bisa mendeteksi kalau cold itu nggak mesti 0 dan warm itu nggak mesti cold nggak mesti 1 dan warm nggak mesti 0 gitu. Jadi
di sini ya, yang kiri itu kan digambar, yang kiri itu pakai boolean, nah yang kanan itu pakai fuzzy. Jadi uam itu bisa di kondisi 1, kemudian coldnya itu bisa di kondisi 0 dan kebalikannya. Tapi si fuzzy ini bisa mendeteksi kalau ketika kondisi 1 ternyata itu uam bukan cold gitu. Oke, selanjutnya ini yang neural network. Istilah bahasa Indonesianya sudah ada, yaitu jaringan saraf tiruan, atau kita bisa secara umumnya namanya neural network gitu ya, jaringan saraf tiruan. Ini kita itu membangun jaringan, tapi jaringannya itu bukan berdasarkan sel ya, maksudnya dia itu terinspirasi bagaimana jaringan saraf kita bekerja, jaringan saraf manusia bekerja, di mana dia itu adaptif untuk memecahkan masalah berdasarkan, di sini kita bisa lihat gambarnya, ada input dan kemudian ada hidden layer dan kemudian ada output. Nah, dan pemodelannya ini berdasarkan pemodelan statistik yang non linear. Jadi pola-polanya itu nanti masuk dulu ke hidden layer, dan dari hidden layernya nanti akan menghasilkan outputnya. Nah, secara lebih jelasnya juga akan ada di mata kuliah AI. Fungsinya ini sangat banyak dan sangat berkembang ya. Contohnya untuk klasifikasi pola itu menggunakan ANN, kemudian ada memetakan dari input kepada output yang baru, kemudian pemanggilan kembali, retrieval, dan juga optimasi masalah serta prediction ini juga menggunakan ANN. Oke, jadi AI itu berasal dari yang pertama tentu saja kita itu menggunakan metode matematika dan statistik gitu ya, matematika dan statistik yang kemudian kita terapkan pada komputer. Jadi ada matematika dan statistik, kemudian dari komputer yaitu berdasarkan computer science, membangun alatnya, membangun hardware-nya berdasarkan electrical engineering. Nah, kemudian dari situlah kemudian kita campur dengan, karena kita AI itu implementasinya adalah kita bisa mengimplementasikan sesuai dengan manusia, maka diperlukan juga psikologi, kemudian filosofi linguistik ya, bahasa, dan psikologi kan ilmu mengenai tingkah laku manusia, bagaimana manusia bertingkah laku. Nah, ini yang mendasari disiplin ilmu dari AI, sehingga penerapannya di mana? Penerapannya ada pada software dan hardware komputer. Implementasinya sebenarnya sangat banyak ya, ini disebutkan beberapa contohnya saja. Contohnya untuk lalu lintas ini ada yang sudah ada itu ada untuk mengatur lalu lintas udara ya. Lalu lintas udara itu bukan hanya mengenai pesawat, tapi juga jalur pesawat, tetapi juga radar kapal, radar pesawat tempur, kapal selam, dan lain-lain sebagainya untuk navigasi. Kemudian ada juga untuk bukan mengatur cuaca, maksudnya mengetahui keadaan cuaca itu kan bisa juga untuk dijadikan input sebagai aturan bagaimana lalu lintas udara itu berjalan. Kemudian untuk bidang pertanian, nah kita kan negaranya sebenarnya negara agraris ya. Ini sudah ada penerapan pada untuk misalnya proses penyiraman tanaman biar dia itu otomatis ya. Jadi nggak mesti jam 5 kita akan menyiram, maka kita yang putar keran. Nah, jadi ada otomatis dari sensor dan robotiknya itu diterapkan di bidang pertanian. Nanti bisa kita menyiram di jam-jam tertentu, atau misalnya nggak hanya di jam gitu ya, berdasarkan sensor suhu kita akan menyiram nggak mungkin ketika misalnya kita harus menyiramnya itu sehari 2 kali, ketika jam 4 nya itu tapi masih panas banget, harusnya kita tuh menunggu biar agak rindang dikit gitu ya baru disiram. Nah, maka ini menggunakan sensor, bukan hanya sensor dari suhu tetapi sensor cahaya juga bisa untuk menyiram, dan juga tentunya waktu. Kemudian untuk pemantauan hama juga ini perkembangan dari computer vision. Kemudian pemilihan hasil panen ini bisa antara computer vision dan ANN dan juga lain-lain.
Kemudian untuk yang pabrik ini maksudnya manufaktur ya, manufaktur. Manufaktur itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang dia itu repetitif, berulang dan itu aja. Biasanya kan dikerjakan oleh manusia itu yang nggak perlu skill khusus gitu ya, atau tingkat pendidikan formalnya rendah, misalnya SMP. Kalau misalnya kita udah SMK, biasanya dia harus punya skill khusus tentunya. Tapi pabrik yang dia itu cuma packing, maksudnya staffnya itu hanya bertugas packing, terus kemudian hanya bertugas membersihkan. Nah, ini sudah menggunakan AI, atau sebelum AI kan tadinya berbasis manusia, kemudian berkembang ke berbasis mekanik, dari mekanik kemudian diimplementasikan komputer, dan kemudian komputernya sekarang menggunakan AI. Agar apa? Ketika terjadi suatu kesalahan-kesalahan tertentu, maksudnya ketika prosesnya berulang repetitif kan terkadang ada suatu proses yang itu di luar kondisi yang lainnya, dan mesin itu dapat menyelesaikannya gitu. Atau misalnya maintenance, ini ya udah jelas kalau maintenance ini juga uh, kan pekerjaan yang dia itu rutinitas gitu, atau misalnya pengawasan. Nah, ini juga pada tahun 97 itu ya, di 97 ini ada yang manusia versus komputer. Ini Garry Kasparov ini merupakan pemenang lomba catur dunia. Kemudian dia itu melawan komputer yang namanya Deep Blue. Deep Blue itu komputernya, CPU-nya, otaknya itu yang sebelah kanan ini ya, monitornya itu ada yang di situ sedang memainkan bersama Garry Kasparov. Ada 6 set itu menghasilkan uh, skor 3,5 2,5, berarti dimenangkan oleh si Deep Blue-nya. Kemudian implementasi AI juga sudah ada pada spam filtering di email kita. Itu email kita biasanya sudah bisa memfilter gitu ya, spam filter, mana email masuk yang dia itu tergolong spam, mana yang tidak, itu sudah ada di sini. Dan kemudian tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk ini. Jadi agar terhindar dari virus, kemudian ada email-email yang dia itu dari blackmail gitu ya, misalnya tentang penipuan ataupun promosi produk dan lain sebagainya. Kemudian ini facial recognition sudah banyak ada ya. Ada juga untuk mengenali orang-orang tertentu, atau dengan adanya sosmed kadang kita bisa mengenali juga berdasarkan akun yang kita punya. Selanjutnya self-driving car ini juga sudah mulai ada, berkembang dari autonomous vehicle. Jadi intinya mobil yang dia itu bisa menyupir sendiri gitu ya, apalagi sudah bantuan dengan adanya sistem GPS dan navigasi yang begitu akurat saat ini. Kemudian dengan tes-tes yang ada, maka self-driving car ini juga merupakan salah satu teknologi yang sekarang juga sedang berkembang. Meskipun mungkin kalau untuk jalan-jalan seperti di sini masih belum ya, mungkin untuk jalan-jalan yang dia itu sudah sangat teratur, ini sudah ada. Kemudian ini tadi ya, perkembangan lagi di bidang pertanian itu misalnya ada aplikasi mobile namanya M-Corps, itu dengan computer vision bisa mendeteksi hama ini. Jadi seperti itu. Jadi kita menangkapnya itu dari citra, dari foto langsung tanaman kita, terus kita bisa mengenali ini hama apa, terus kemudian akan butuh penanganan seperti apa. Bidang kesehatan, sebenarnya bidang kesehatan itu sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak berkembang untuk pendeteksian penyakit. Kita juga tahu ya, saat pandemi ini juga AI berkembang banyak untuk prediksi, terus kemudian untuk juga membuat vaksin juga ikut juga, meskipun juga masih belum terlalu ini ya, masih belum terlalu efektif. Tetapi ini ada juga untuk memprediksi epidemiologi TB. Waktu itu juga sudah bisa diprediksi
dengan prediksi 88% dalam 3 bulan. Di bidang energi, ini ke sistem sensor dan grid ya. Jadi ini contoh smart city, pembangunan jaringan gas dan jaringan energi ya. Energinya berdasarkan dari nuklir, ada yang dari minyak bumi, ada yang dari coal, itu berarti dari batu bara. Nah, terus kemudian ke energi listriknya sampai ke rumah. Nah, tetapi bukan hanya kawat-kawatnya aja, tetapi kita itu sudah bisa memantau gitu ya. Datanya itu sudah bisa ada dan terpantau oleh pemerintah. Ini contohnya di Amerika tentunya. Kita juga sudah hampir ke sana ya, meskipun baru dibangun jaringannya. Contohnya misalnya sekarang ada jaringan gas di beberapa kota dan lainnya. Tentu saja perkembangan untuk seperti itu bertahap. Kemudian perkembangan AI ini kalian bisa klik ya di hyperlinknya. Ada blog yang namanya thispersondoesnotexist.com. Di sini memperlihatkan ketika kalian klik nanti akan menampilkan wajah orang yang dia itu seperti orang, tetapi orang ini tuh tidak ada. Aslinya bagaimana? Jadi dia itu menggunakan teknik AI yang namanya Generative Adversarial Network, perkembangannya machine learning. Salah satunya tekniknya ini dikembangkan oleh NVIDIA, oleh software engineer namanya Philip Swang, di mana dia itu bisa melakukan modifikasi dari foto-foto orang yang benar-benar ada. Ini juga ada ya AI dan machine learning serta perkembangan AI di Indonesia. Kalian bisa klik linknya di hyperlink 2 kata ini, di mana di sini kita bisa melihat kalau di Indonesia sekarang Indonesia juga sudah punya kerangka acuan atau apa ya istilahnya, rencana strategis untuk memanfaatkan AI kepada masyarakat kita gitu. Jadi si BPPTK bekerja sama dengan Kemkominfo itu sudah membangun rencananya dan kemudian akan juga menerapkan tentunya bersama dengan pihak-pihak swasta yang ada di Indonesia untuk menerapkan AI di Indonesia. Oke, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.